Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kini kita bertemu di tutorial web yang keempat, atau ini adalah pertemuan terakhir untuk tutorial webinar pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Topik kita pada web yang keempat ini, saya akan menjelaskan berbagai kesimpulan dari mata kuliah ini, mulai dari penutupan, evaluasi, dan juga motivasi untuk teman-teman semuanya. Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dedikasi kontribusi untuk teman-teman semuanya yang telah mengikuti Tuton dan Tuweb, yang telah aktif berdiskusi, mengerjakan tugas praktik dari tugas 1 hingga tugas 2 dan tugas 3, dan menyelesaikan proyek yang telah diemban kepada teman-teman semuanya. Saya percaya bahwa setiap usaha yang telah dilakukan oleh teman-teman semuanya merupakan bagian dari proses belajar yang sangat berharga, yang dimana ini akan dapat membentuk dan menambah um, pengetahuan dan pemahaman teman-teman semuanya. Oke, oke. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan dan tegaskan, bahwa dari pihak kampus telah memperpanjang deadline pengumpulan semua tugas dari tugas 1, 2, dan 3. Semuanya dapat dikumpulkan hingga tanggal 15 Juni 2026. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum sempat mengerjakan dan mengumpulkan pada tugas 1, 2, maupun 3, boleh dikumpulkan sebelum tanggal 15. Dan bagi teman-teman semuanya yang telah mengumpulkan dan mendapatkan poin, jika merasa poinnya kurang memuaskan atau kurang uh, memenuhi dari apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya dan ingin memperbaiki, silahkan dikumpulkan kembali. Saya akan memeriksa dan memberikan feedback dan poin ulang bagi teman-teman semua yang mengumpulkan sebelum tanggal 15 Juni. Jadi, tugas 1, 2, dan 3 harap diperhatikan, harap dikerjakan, harap dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saya berharap memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memaksimalkan nilai teman-teman semuanya. Karena nilai dari Tuton ini adalah yang paling besar, itu adalah dari tugas 1, 2, dan 3. Oke? Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya adalah supaya mendapatkan poin penuh, harap diperhatikan pengumpulan file yang dikumpulkan. Pastikan semua file pengiriman itu dapat dibuka dan dapat saya akses. Nah, selain itu, pastikan video demo program Anda dapat saya akses dan dapat di view secara lancar. Oke. Setelah itu, di dalam pengumpulan Anda, harap wajib ya melampirkan file source code project Anda dengan lengkap. Jadi, tidak bisa hanya mengirimkan link video atau laporan dalam bentuk PDF. Harap dikumpulkan juga source code project-nya, supaya saya bisa review, cek, dan testing. Oke? Nah, jadi pastikan tadi link Google Drive-nya itu bisa diakses secara publik, atau bisa saya akses. Atau berikan saja aksesnya ke email saya. Jadi secara uh, langsung ya. Nah, sebelum kalian submit atau mengirimkan tugas kalian, harap diverifikasi kembali ya. Dicek lagi sesuai dengan instruksi. Apakah sudah sesuai dengan instruksi? Supaya apa? Supaya nilainya mendapatkan nilai yang penuh atau nilai maksimal. Oke, jadi saya akan memeriksa tugas Anda berdasarkan rubrik yang telah ditentukan dari universitas. Oke, nah selain itu, perhatikan feedback evaluasi. Nah, jangan hanya berfokus pada nilai angka. Nah, jadi feedback yang saya cantumkan pada sistem penilaian itu merupakan instrumen terpenting dalam proses peningkatan kualitas kalian. Nah, jadi jika masih ada waktu, mohon diperbaiki sesuai dengan feedback yang saya berikan. Jadi feedback itu bisa dikatakan sarana belajar mandiri gitu ya, yang terbaik untuk memasuki dunia industri. Oke, jadi di sana akan kalian lihat kelebihan kalian apa, kekurangannya, sarannya apa, dan kesalahan yang harus diperbaiki. Oke ya, seperti itu teman-teman.
Oke, jadi kesalahan apa yang mungkin sering terjadi? Itu mungkin yang paling banyak ya, itu adalah berkas yang tidak lengkap. Jadi masih banyak yang mengumpulkan hanya link videonya saja. Masih ada yang hanya mengumpulkan dalam bentuk laporan. Nah, jadi yang betul itu adalah mengumpulkan link video, ada source code-nya, dan bisa diakses semuanya. Oke. Nah, jadi di sini ada kode error yang ingin kita cek gitu, apakah ini benar works atau bisa tidak gitu. Nah, dari situ juga nanti bisa kita solve bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi selain itu fitur view yang tidak berjalan. Jadi data bindingnya itu belum sinkron sehingga implementasi washer dan computed property yang kurang tepat atau validasi form kosong. Nah, itulah yang sering terjadi di pengumpulan tugas-tugas teman-teman semuanya. Nah, jadi harap diperiksa kembali struktur folder project Vue.js-nya sebelum di-zipkan ya project-nya, harap dikumpulkan secara lengkap. Nah, masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi ya, karena pengumpulannya sampai 15 Juni. Oke. Nah, di sini ada sebuah eh, throwback ya, atau kita akan lihat kembali apa sih yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita udah belajar berbagai hal, kategori dari dasar web statis, framework modern, konsep tingkat lanjut, dan implementasi industri. Nah, di sini kita udah belajar, harusnya udah banyak hal yang bisa kita pelajari, mulai dari dasar HTML, CSS, JavaScript dasar, lalu ada Vue.js menggunakan framework Vue.js, lalu konsep tingkat lanjutnya dari Compute Watcher dan Data Management, hingga dashboard interaktif dan sistem informasi. Nah, di sini diharapkan kemampuan teman-teman itu sudah mendekati apa yang sudah diharapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan di setiap materinya. Oke, oke. Selanjutnya adalah kalau masih ada pertanyaan atau masih ada untuk apa sih saya belajar ini gitu ya. Nah, jadi prospek karir teman-teman semua jika menguasai materi mata kuliah ini akan memungkinkan teman-teman semua itu berkarir di bidang front-end developer. Front-end berarti dari sisi user atau user client side gitu ya. Lalu web programmer, full stack developer, atau software engineering. Oke, atau sebagai freelancer web developer di platform global seperti Fiverr, Freelancer, Freelancer, dan sebagainya. Nah, jadi mata kuliah ini sangat-sangat penting untuk Anda berkarir di industri. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah saya ingin memberikan pesan berharga untuk teman-teman semuanya. Nah, yang pertama adalah tidak semua orang itu langsung bisa pintar atau mahir di dalam pemrograman atau coding di dalam satu kali percobaan. Ini boleh kalian ingat, pemrograman itu tentang mengulang. Oke. Jadi kita akan bisa paham dan kita akan bisa menguasai suatu pemrograman kalau kita sering mencoba dan mengulangi kembali dan mempelajari kembali. Dengan terbiasa, kita akan lebih mahir. Ada pepatah, ala bisa karena biasa. Itu sangat benar dan sangat terpakai di dalam pemrograman. Ya, jadi jangan mengerjakan itu hanya untuk simbolis aja. Sering dilatih, maka akan lebih sering kalian mendapatkan case atau pemahaman sehingga kalian bisa lebih mahir. Oke, jadi di dalam pemrograman pasti akan terdapat error. Sering, ini makan-makan kita sebagai programmer. Jadi, jangan takut pada error. Error itu bukan tanda gagal. Error itu bahkan adalah bagian dari belajar. Bahkan ketika kalian mendapatkan error, berarti kalian sudah berada di jalan yang tepat. Berarti ada sesuatu yang bisa kalian harus selesaikan, yang dimana itu menjadi pembelajaran. Makin sering kalian mendapatkan error dan bisa kalian atasi, maka itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kalian. Oke, okay? Nah, ini sebagai pengingat ya. Coba Anda bandingkan diri Anda dengan diri Anda di awal semester kemarin. Nah, ini coba direnungkan. Jika hari ini Anda jauh lebih paham dari struktur HTML, CSS, dan penggunaan JavaScript, dan sukses membangun program menggunakan Vue.js sederhana, maka selamat, Anda sudah berkembang sangat luar biasa.
Nah, ini menjadi pengingat bagi Anda di akhir mata kuliah ini, harap direnungkan dan harap dijawab sendiri dalam hati masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah di sini di akhir mata kuliah ini teman-teman semua saya harapkan dapat mengisi angket evaluasi tutor dengan sebaik mungkin dengan eh, seadanya dengan yang terjadi sebenarnya. Saya harap kita dapat bekerja sama karena partisipasi dari teman-teman semuanya akan menentukan mutu perkuliahan di masa mendatang. Saya berharap mohon teman-teman semua mohon meluangkan waktu sebentar untuk melengkapi angket evaluasi tutur secara jujur, objektif, dan profesional berdasarkan pengalaman real yang dirasakan sepanjang proses tutorial di dalam mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Identitas dan jawaban responden dijamin itu rahasia, kerahasiaan dan berjalan oke ya teman-teman. Nah, cuman saya berharap di sini teman-teman semua dapat mengisi dengan sebaik mungkin sesuai dengan pengalaman yang teman rasakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, sebagai penutup dan sebagai uh, akhir dari tutorial web ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan checklist di akhir semester ini. Pastikan seluruh tahapan kewajiban akademis ini telah selesai dan telah lengkap dipenuhi oleh teman-teman semuanya sebelum semester ini resmi ditutup. Yang pertama adalah tugas 1 telah dikumpul dan mendapatkan feedback. Tugas 2 juga telah dikumpul dan melakukan feedback. Tugas 3 juga terkumpul dan mendapatkan feedback. Dan aktif berdiskusi, membacakan feedback, dan telah mengisi angket tutor yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, teman-teman, saya harap ini semuanya menjadi uh, tolak ukur ya, teman-teman, bahwa ini menjadi syarat teman-teman semuanya untuk melakukan penutupan di akhir semester ini. Oke, mungkin itu saja ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan di dalam tutorial web yang keempat ini sebagai penutupan. Yang terakhir sekali untuk di pertemuan ini, saya ingin berterima kasih dan sekali lagi, perjalanan belajar itu belum berakhir, justru ini baru dimulai. Karena apa? Karena materi ini adalah awal untuk membentuk teman-teman semuanya, dan perjalanan ini dimulai dari sekarang, supaya teman-teman semua dapat berkarir dan sukses di dunia industri. Nah, terima kasih atas kerja keras, antusiasme tinggi, serta partisipasi aktif seluruh mahasiswa selama dalam 1 semester ini. Semoga ilmu dasar pemrograman web ini bermanfaat bagi jenjang perkuliahan lanjutan maupun portofolio karir Anda semuanya. Salam sukses untuk kita semuanya. Jika teman-teman semuanya ingin berbagi pengalaman, sharing, atau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada saya langsung di kontak yang telah saya bagikan di minggu sesi pertama. Nama saya Jonathan Sinaga, dan email saya, WA saya itu sudah tertera di sesi pertama. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya.